Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka, bermula keinginanmu, atajrida, untuk ibadah, ma'a iqamatillah, padahal menempatkan Allah, iyyaka padamu, fil asbabi, pada sebab-sebab, minasyahwatil khafiyah, itu termasuk keinginan buruk yang tersembunyi. Wa iradatuka, dan bermula keinginanmu, al asbaba, pada sebab-sebab, ma'iqamatillah, padahal menempatkan Allah, iyyaka padamu, bitajridi, pada ibadah, inhibatun, itu menurunkan, anil himmatil aliyah, dari cita-cita tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Disimak, diperhatikan, barang-barang kita mudzakkarain, kita deras bareng-bareng. Karena berbicara hikam ini, jangankan yang dengar, yang baca juga keder. Cuman nggak mengapa, orang pengen bener itu kudu keder dulu, pengen pinter kudu banyak keder dulu, kudu capek, lelah, puyeng, itu ya. Lihat, jadi kudu banyak capek dulu, keder dulu, puyeng dulu, mikir dulu. Kalau orang akalnya sehat kudu begitu. Kalau akalnya nggak sehat, ya udah nggak punya pikiran, masa bodoh aja. Nah, jadi kita jangan sampai termasuk orang yang tidak berakal sehat. Nah, sekarang sama-sama bareng-bareng kita bahas tentang hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Terjemahnya begini: keinginanmu untuk melulu ibadah. Kita masing-masing banyak punya keinginan. Cuman sekarang kita harus tahu, keinginan kita ini keinginan yang Allah ridho atau tidak. Jangan sampai keinginan ini kelihatannya ibadah tapi hakikinya itu bukan ibadah. Itu yang ngeri. Kelihatannya baik, kelihatannya, tapi hakikinya bukan kebaikan itu. Makanya kita harus tahu. Nah, sekarang kita di posisi mana? Nah, keinginanmu untuk melulu ibadah, pengennya ibadah baik. Ada tuh kalau lagi isap kadang-kala begitu ya. Kadang-kala ya. Padahal kerjaan numpuk pengennya ibadah baik. Ada begitu? Lagi kagak ngapa-ngapain, nongkrong. Ada yang begitu? Itu tuh kita itu. Keinginanmu untuk melulu ibadah. Padahal Allah menempatkan dirimu, Allah menempatkan diri kita itu pada tempat orang yang harus pada kedudukan atau makom sabab. Kudu usaha, kudu dagang, kudu kerja. Lagi kerja pengennya ibadah baik gitu. Ada yang begitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen ibadah baik, padahal Allah tempatkan kita pada kedudukan orang yang harus berusaha, orang yang harus bekerja, orang yang harus dagang. Maka keinginan-keinginan kita semacam itu termasuk keinginan jahat yang tersembunyi. Ya. Sering nih kita ngalamin begitu kan? Pahami, selama usaha yang kita lakukan, selama perniagaan yang kita jalankan,
selama aktivitas yang kita ada di dalamnya itu itu tidak bertentangan dengan aturan Allah, tidak melanggar hukum-hukum Allah, dan bahkan itu salah satu sebab yang sehingga dengan kita dagang tersebut, dengan kita usaha tersebut, tercukupi kebutuhan kita, terjaga agama kita. Karena kita kerja akhirnya kita nggak toma, karena kita dagang kita nggak banyak ngarep sama orang, kan selamat tuh agama kita jadinya, selamat. Nah, maka ketika pada keadaan semacam itu jangan kita pengen berpindah dari sebuah keadaan yang kita ada di dalam itu, serempong apapun, kecuali usaha yang kita jalankan, kerja yang kita lakukan, itu di dalamnya banyak hal-hal yang haram, yang dilarang di dalamnya. Orang jahat mulu isinya itu tempat kerjaan, suap menyuap, udah makanan tiap hari itu, suap menyuap itu udah kerjaan tiap hari. Nah, kalau udah memang kita lihat ada indikasi semacam itu kita lihat indikasinya kuat, yang akhirnya rusak agama kita, maka kita harus ambil sikap. Berarti Allah menyuruh kita untuk berpindah dari tempat itu, untuk berpindah dari tempat itu, walaupun kelihatannya tempatnya itu basah misalnya, berpindah, karena itu akan berefek negatif sekali pada diri kita, terlebih orang-orang yang dalam naungan kita, anak kita. Karena ketika seorang anak, keluarga itu diberikan dari sesuatu yang haram, maka naudzubillah, sehebat apapun ibadah kita nggak bakalan naik kepada Allah. Naudzubillah, gitu ya. Nah, jadi ketika ibu Allah tempatkan pada satu tempat yang lagi usaha, ini sekarang nih ada yang banyak usaha, ibu bapaknya khususnya, ibunya pun sama, karena ada ibu yang menjadi pengganti tulang punggung keluarga. Tapi pada kebanyakan ibu-ibu ini harusnya menempati makom tajrid, makom yang harusnya banyak ibadah baik udah, karena yang mencari duit itu orang lanang, umumnya gitu kan, umumnya. Ketika suami kita dengan usaha atau kerjanya sudah mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan sehari kita, kebutuhan anak-anak kita, cukup. Memang kalau bicara cukup ini relatif orang. Yang penting sesuatu hal-hal yang pokok-pokok itu terpenuhi. Jangan pengen tiap minggu ke puncak, yaitu mah jeblos kita, nggak bisa. Cukupnya ini hal-hal yang perlu ditutupi, untuk kebutuhan sekolahnya yang wajib terpenuhi, ya. Anaknya mondok minimal sebulan sekali terpenuhi, gitu. Untuk kesehariannya minimal terpenuhi. Nggak mesti yang mewah-mewah makan. Yang penting mah ada nasi ama, ada amanya. Amanya nggak usah kebanyakan ya. 2 lah paling kagak. Nasi sama ikan gesek sama sayur asam gitu. Jangan ama tempe ama ayam ama itu mah kebanyakan amanya. Yang pokok aja, yang penting ada nasi ama. Amanya nih, amanya 2 lah paling kagak gitu. Atau 1 golden dilek gitu. Ngertiin dilek ya. Nggak lupa sama tetangga makan yuk. Nah, cukup ini relatif. Nah, kita sebagai seorang santri cukup kita tuh beda dengan cukup orang-orang yang bukan orang ngaji. Kalau orang ngaji yang penting punya harta banyak begini baru dia merasa cukup. Nggak bakalan ada cukupnya kalau begitu. Yang penting untuk kebutuhan sehari-hari itu tercukupi dari suami kita misalnya, maka status ibu nih, status ibu jangan pernah pengen begini begono, udah yang mantep, ibadah yang mantep, duhanya jalan, baca Qur'annya jalan, sholat malamnya jalan, ngajinya jalan. Itu tuh ternyata yang begitu tuh nanti akan menjadi abu-abu rizq, pintu-pintu rezeki yang berkah. Kita jalanin itu tuh nanti suami kita rezekinya jadi barokah itu.
Karena orang-orang hebat, pahami Bu, orang-orang hebat dari zaman dahulu sampai sekarang itu terlahir dari para ibu-ibu, para wanita-wanita soleha. Dalam pengasuhan wanita-wanita soleha. Wanita soleha bagaimana? Di antaranya tadi tuh, memang dia udah Allah cukupi lewat suaminya, maka suami istri yang soleha nggak pengen begini, nggak pengen begono, yang penting dia mantap doain suaminya, ibadahnya mantap, ngurusin keluarga, insya Allah nanti Allah karuniakan anak, insya Allah jangan khawatir menjadi anak-anak yang soleh atau soleha. Karena apa? Karena ibunya adalah udah soleha. Kadang-kala nih kita nih, kadang kita tanyakan aja diri kita nih, sekarang mumpung masih muda ya, belum 50 tahun kan, alhamdulillah kita dari muda pengen usaha. Saya perhatiin nih, kalau usaha kita pengen luaskan, udah buka di sini pengen di sini, udah di sini pengen di sini, betul. Tapi sering kita lupakan ibadah mah dari dulu sampai sekarang kagak nambah-nambah. Kudunya semakin hari semakin tua semakin tambah. Kalau dulu baca yasinnya seminggu sekali doang dulu. Sekarang udah umur 40-50 tahun, maka yasinnya tidak seminggu sekali doang, kudunya tiap hari. Itu namanya ada peningkatan. Kita kan baca yasin kadang-kadang takziah doang. Ya, jadi harus ada peningkatan mestinya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah ketika ibu tidak meningkat ibadahnya. Berarti ada yang salah. Kenapa? Karena tadi mengikuti syahwat, keinginan-keinginan yang mestinya tidak dijalankan, ibu jalankan. Mestinya kan udah cukup dari suami, yang suaminya mencukupi ya. Mestinya udah cukup. Mestinya ibu udah mantep dalam ibadah, yang mantep. Jangan pengen begini begono jadi rempong, akhirnya anak kagak kepegang, betul. Anak kagak keurus, ya. Rumah tangga berantakan karena kita jadi sosialiwati, apa namanya? Apa namanya? Sosialita itu. Ya, hati-hati banyak. Tapi di sini misalnya kagak ya, di sono di luar saya lihat lakinya gajinya udah 5 juta, kudunya 5 juta itu cukup. Di sini ada gajinya 5 juta lakinya. Romana membau. Ya, udah cukup lagi itu udah cukup. Maka seorang istri mestinya udah mantep ibadah. Jangan pengen begini begono. Akhirnya pasti loh sibuk di luar. Anaknya udah masing-masing. Anaknya udah titipin aja taruh di pondok. Gitu. Misalnya ada yang begitu. Nggak cukup anak taruh di pondok kalau orang tuanya di rumahnya nggak jadi contoh. Jangan ngarep anak ditaruh di pondok pulang jadi bener. Sementara itu hanya sebagai pembuangan saja. Hati-hati, jangan dikira ya, karena yang punya hubungan erat itu orang tuanya, gurunya sebatas guru, betul. Paling dia pinter, emang cukup pinter, nggak cukup orang pinter, kudu bener. Nah bisa bener anak karena ada contoh awalan dari siapa? Dari ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya benar, insya Allah anaknya juga bener nanti. Sekalipun ngepot dikit-dikit nanti itu bocah pulang lagi ya. Balik lagi tuh ke asalnya, pasti itu biasanya begitu. Jadi keinginan ibu. Nah sekarang di sini makom asbab, kalau memang kita adalah orang yang harus kerja, udah memang lagi waktunya kerja, emang kita harus kerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita kudu di natura misalnya ya. Karena emang kurang ya, kudunya kita jahit ya, kita jahit udah mantap, udah ridho dengan ketika kita disibukin jahit misalnya, ridho ya Allah, ridho husnudzon sama Allah, baik adab, bagus adab kepada Allah sesibuk apapun kita. Karena orang-orang kayak kita ketika nggak dikasih kesibukan tidur mulu, belum waktunya jonjon ibu ya. Kadang-kadang kita begini, dia mah enak itu nggak apa-ngapain, gua kalau kayak dia mah gua getol pret, belum tentu. Beneran, buktinya banyak ketika dikasih waktu kosong ibu ngapain baik? Ayo dah saya tanya, apakah maksimal, optimal? Nongkrong biasanya tuh dari pagi sampai sore, paling 2 doang rakaat, cakurannya kagak, udah nggak ngapain itu.
Artinya ketika dikasih kesibukan oleh Allah, gitu lah yang sudah dagang, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya udah bismillah. Jangan colok-colok, ya. Jangan nyalain laki, lantas lah gitu. Ya saya bang, kalau kayak dia no bang, saya ngaji mulu, belum tentu. Dia. Jadi ketika ibu memang dalam keadaan harus usaha ya udah usaha, jangan ngayal pengen ibadah mulu. Ntar kok ada waktunya gitu loh. Ada waktunya, dikasih waktu luang. Nah, biasanya orang, makanya kata Nabi, nikmatani, ada dua nikmat yang artinya gitu. Ada yang dua nikmat itu sering dilupakan, sering didolimi oleh hamba itu. Apa nikmat apa? Farog wasihat tuh. Nikmat kesempatan, waktu luang dan sehat. Ketika waktu luang biasa kita ATT, kagak jelas. Sehat sama ketika sehat. Masa bodoh baik, sakit aja baru ngomong. Ya, gua kalau sehat gua ngaji. Kemarin mana baik gitu. Lagi repot aja baru ngomong. Kemarin lagi kagak sibuk, habis waktu begitu aja tuh. Itu namanya itu. Tuh keinginan yang begitu tuh keinginan jahat, jangan diikutin. Sekarang belajar itu, ketika memang Allah tempatkan kita emang harus usaha, sementara usaha yang kita jalanin ini halal, temennya adalah orang-orang baik, betul. Temennya orang-orang baik, tuh kita terhindar dari pergaulan yang kurang baik, terus ya. Dan usaha kita itu tidak melanggar aturan Allah. Terus usaha kita niatnya baik. Niatnya apa? Untuk mencari fadl, anugerah dari Allah. Jangan nyari rezeki. Usaha nyari rezeki itu masih istimal antara halal dan haram. Kalau hanya nyari rezeki repot, puyang mulu jadinya. Jadi kececer nanti, dirinya hilang apa karena salah niat. Jadi kalau kita usaha, kita dagang niatnya apa? Nyari anugerah karunia dari Allah. Jangan niat nyari rezeki doang, karena rezeki isinya nanti ada yang baik ada yang kagak. Kalau nyari anugerah Allah, nanti kalau nyari anugerah Allah itu akhirnya sesibuk apapun ketika datang panggilan agama kita tinggal. Sesibuk apapun di kita emang waktu yang aja alasan ya udah tinggal aja dulu. Tuh niatnya baik tuh biasa itu. Kadang-kadang kita nyari alasan, betul, nyari alasan sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama berhenti tuh ngaji kan. Kebanyakan alasan dia keder, alasan apa lagi ya, gitu, udah keder akhirnya. Jadi kalau orang yang niatnya baik, sesibuk apapun, ketika memang datang panggilan kewajiban padanya dari Allah atau dari Rasulnya, ditinggalkan itu kesibukannya. Berarti itu tetap udah dagang, kerja, usaha, jangan pengen nyantai. Karena yang namanya nafsu pengennya ngajaknya nyantai. Ntar udah nyantai biasanya habis begitu aja waktu tuh, gitu kan? Kecuali sekali lagi kalau ibu memang sudah terpenuhi oleh suami, udah. Tapi jangan kebanyakan minta. Ya. Emang suami gajinya 3 juta ya cukuplah buat sebulan. Mintanya kagak. Ya, mintanya kredit mobil ya kagak urusannya, kagak bisa kemana, kagak ngelot ya emang. Nah apalagi nih saya lihat orang-orang yang warisannya banyak, kontrakannya banyak, dari kontrakan itu udah hidup dia udah yang mantep, berarti Allah giring dia untuk menjadi orang yang banyak ibadah. Udah kontrakannya satu aja 1 juta, 500.000 karena nggak ada kontrakan 500.000 ya, punya 10 kontrakan kali ya 700 kali 1 juta, udah berapa sebulan? 10 juta, masa Allah, kudunya udah cukup. Berarti Allah lagi giring dirinya untuk menjadi orang yang kudu dan melulu ibadah. Kadang-kadang kita kan pengen usaha, pengen diluasin, ibadah semakin lama semakin sengkak, makin kurang. Dulu masih muda rajin ya, semakin tua bukan semakin benar. Nah berarti ada sesuatu yang salah itu. Ada sesuatu yang salah pada diri kita. Paham ya? Nyambung gak bu? Puyeng? Kagak kali puyeng, mana puyeng mikirin pelajaran, puyeng mikirin rumah ini. Ya. Nah, jadi ketika keinginanmu untuk melulu ibadah padahal Allah tempatkan kamu pada apa? Pada untuk usaha, maka yang tadi usaha itu selama itu baik, maka keinginan itu adalah keinginan jahat, jangan didengerin.
Jangan dengerin, berarti kita kudu ridho. Ya Allah, biarin disibuk udah ya, dari pagi jahit sampai siang ya. Makin jahit udah bismillah ya. Insya Allah jahit itu nanti berkah itu gitu misalnya jahit. Nah, apalagi misalnya masak ya, masak ya, emang udah masak ya. Karena nanti ada orang yang dia kerja pengennya gue di rumah gue masak mulu, belum tentu ya. Belum tentu ya. Udah, yang penting banyak ridho. Ketika takdir Allah sampaikan kepada kita dan takdir itu tidak bertentangan, maka ridho lah dengan takdir itu. Saya keinginan saya pengen begini, pengen usaha, pengen begini, macam-macam bu. Pengen manusia mah, cuman kalau diikutin bahaya, rontok semua seadanya. Ya udah biarin, bismillah ya. Nganggur ya nganggur ya, buktinya masih kecukupan ya udah, walaupun nganggur, kalau cukup ya udah nganggur daripada kagak nganggur. Kerja tapi gak cukup ya percuma gitu, mendingan nganggur tapi cukup. Berarti di nganggur itu ada kebaikan. Saya itu jangan ngikutin saya dulu, belum sanggup gitu ya. Gitu ya. Jelas. Nah, terus keinginanmu untuk terus usaha. Keinginanmu untuk usaha. Padahal Allah menempatkanmu untuk apa? Untuk selalu ibadah, berarti turun derajat itu kita. Usaha pengen luas, pengen begini, semakin usaha luas ya kontrakan udah banyak, apalagi warisan kagak kehitung, apalagi kontrakan banyak, warisan banyak, perusahaan punya ya. Pengen usaha ini lagi, akhirnya kan sibuk dia, boro-boro sholat sunnah, boro-boro wirid, boro-boro baca Quran. Berarti itu turun itu dari derajat tinggi menjadi turun derajat itu dia, hati-hati begitu. Gas ya, nyambung nggak bu? Ya nyambung lah, nyambungin baik. Yang penting begitu ya, begitulah, gitu aja dah pokoknya. Saya baca sedikit maksud daripada hikmah yang kedua. Wa min adabil mutasabbib iqamatu fima aqamahul haqqu ta'ala fihi min fi'alil asbab. Tanda ya, di antara adab, ini kita harus punya adab orang yang dia ada pada makom kedudukan dia harus usaha atau kerja, makom sabab namanya ya. Tanda adabnya adalah dia bertempat pada tempat itu yang Allah telah tetapkan pada dirinya untuk melakukan sebab-sebab untuk usaha dan kerja lain-lainnya. Hatta yakuna al-haqqu huwa alladhi yang qalahu minha ala lisani sahihin kana aw bi isyaratin wadihatin kata aduriha min kulli wajhin. Maksudnya begini, kalau memang dia ya, kalau memang dia pengen makom tajrid, pengen banyak usaha, pengen banyak ibadah terus ya, tunggu aja sampai nanti Allah yang memindahkan, jangan kita. Sampai Allah nanti yang memindahkan kita, diantaranya lewat gurunya misalnya. Kata gurunya udah ente mah ibadah baik karena udah cukup, berarti harus sama taatan tuh. Kan kadang-kadang kita nanya doang, begini Ustaz begini dipakai mah kagak. Ada kayak gitu. Nanya curhat ya. Diajari begini dia kesono, diajari kesono dia kesini, kagak jelas. Tuh. Jadi buat nanya doang, habis nanya dipakai kagak itu ajaran gurunya. Jadi kalau kata gurunya udah ente sampean itu udah ibadah yang rajin, karena kehidupan ente Allah jamin udah. Diantaranya pensiunannya nggak habis-habis ya, misalnya ya, kontrakannya banyak misalnya, usahanya ada, mau ngapain lagi ente? Udah usaha, udah ibadah yang getol. Kata gurunya begitu. Ya udah ikutin kata guru, udah banyakin ibadah terus. Atau dia ada isyarah yang jelas baginya, ada isyarah yang sehingganya dengan isyarah itu menuntut dia untuk berhenti kerja, untuk berhenti dagang. Misalnya kerjanya itu barang yang haram ya, berarti kan itu dijelas tuh, berarti kalau di dalamnya ada perkara kecampur antara halal haram ya udah tinggal, itu tidak menjadi lebih baik, buruk malah nanti akhirnya. Atau dengan usaha tadi akhirnya rusak ibadah-ibadah kita, wirid-wirid kita rusak ya, semuanya jadi rusak, berarti tinggal. Walaupun kelihatannya enak, kelihatannya menjanjikan ya, tinggal yang begitu. Kalau belum mampu, kadang udah banyak eling-eling, udah banyak eling-eling dah yang penting. Kenapa? Karena pada dasarnya li'ana nafsa qad taqsudu bidzalika roha walam yakun laha minal yakin.
Karena pada umumnya hawa nafsu itu pengennya nyantai gitu. Hawa nafsu pengennya nggak mau ngapain, kerja kagak, wirid kagak, ya udah numbrak baik kagak jelas. Nongkrong baik depan TV, main HP baik. Tuh pengen nafsu begitu tuh. Pengennya nafsu. Pengennya nafsu, pengennya ibadah baik. Padahal mah belum kuat dia. Orang yang harus pada makom tajdid tadi loh, yang melulu ibadah loh, melulu ibadah dia harus apa? Dia harus orang yang udah kuat dalam penderitaan. Kalau belum kuat jangan sekali-kali ngayal pengen berhenti kerja, berhenti usaha. Karena orang-orang muka kayak kita sedikit aja masalah, kurang dunianya, puyang mulai nggak ada, akhirnya berantakan kan ibadah. Tuh gara-gara kebanyakan puyang, artinya belum sanggup menjadi orang yang mampu masyakot derita. Kecuali orang-orang yang udah sanggup. Orang-orang yang sanggup itu dia nggak banyak ngeluh, udah ada duit ya begono, nggak ada duit ya begono, sakit ya begono, nggak sakit ya begono, biasa aja. Kalau kita kan kagak, puyeng dikit aja orang sekampung udah tahu, betul. Ini kita puyeng dikit orang sekampung udah tahu. Lantas baik itu selfie, meriang badan, emang apa itu maksudnya? Maksudnya apa itu? Orang tengok gitu kan, tuh kita loh, jangan kita hati-hati ya, jadi ngarep mulu, jangan selfie ya selfie tapi pada porsi yang benar, jangan kebanyakan lah, hati-hati salah, nanti kalau salah niat bahaya, jadi selfie-nya bukan jadi ibadah, ya, jelas, itu ya Bu, nah sementara begitu aja dulu, nanti kita lanjut lagi, intinya banyak ridho. Sekarang Allah tempatkan kita memang harus ngajar, ya udah ngajar. Dengan ngajar itu Allah cukupkan kebutuhan kita, ya udah jangan keluar, jangan pengen kerja kemana gitu, nggak usah, jangan. Ya udah nikmatin itu, ridho dengan keadaan itu. Kalau memang saat ini kita udah ngelamar kemana baik, kagak ada dapat, ya udah Bismillah udah, duduk yang benar, wirid yang benar, gitu. Ya usaha kemarin gak diterima, emang satu umur udah ketuaan, ya ijazahnya sampai SMP doang gitu kan. Ya kemana gua nggak diterima, ya udah bismillah, dagang kagak bisa, apa kagak bisa, semuanya kagak bisa kan. Ya udah, sementara lakinya kan masih bisa nyari duit walaupun pas-pasan, ya udah sebagai istri kudunya udah mantep, duduk yang bener, duhanya jalanin, baca Quran jalanin, wiridnya jalanin, kalau bisa puasanya jalanin. Nah insya Allah nanti suaminya insya Allah tuh, karena istrinya seperti itu, insya Allah nanti suaminya Allah beri kemudahan-kemudahan tuh biasanya. Ini udah suaminya emang bukan tukang ngaji, istrinya udah sama 11-12, ya udah nggak ada puyang mulu. Bagaimana ada pintu-pintu rezeki, yang rajin ibadah aja belum tentu, betul. Nah, kita yang malas, proposal kita paling bawah Bu. Ini proposal depan malaikat sabrek nih. Nah proposal kita belah mana kira-kira? Di atas apa paling bawah? Sementara orang-orang itu udah ada yang udah duduk sejam kuat, duanya gak ditinggal, qobliyah ba'diyahnya gak ditinggal, baca Qurannya kagak ditinggal, wiridnya kagak ditinggal. Lembangan kita wirid kagak, baca Qurannya bulan puasa doang, pengennya diterima, ngarep itu namanya Bu. Ya, jangan. Segitu ya, udah bermanfaat ya. Manfaat. Sekarang banyak ridho dengan segala takdir yang Allah tetapkan kepada kita selama yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran atau norma-norma dari Allah dan Rasulnya. Segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Rabbi pangfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa fitani rabbi pangfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muafati minal fitani ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah.
bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya ya rajulin min syafa'atan sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.